Eh, oke, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Oki Rahmatirta Wibisana. Nah, kali ini saya akan berbagi tips dan cara membudidayakan ikan moli. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel kita ini ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah kolam moli saya, kolam moli, dan ini terbuat dari kulkas bekas, tapi sebelumnya sudah ditambal sehingga tidak bocor. Nah, ini adalah kolam ikan koi saya, moli saya. Nah, ini memang terbilang sederhana ya. Tuh, terbilang sederhana, tapi di sini ikannya nampak sehat-sehat. Tuh, lihat. Airnya agak keruh, tapi ikannya tetap sehat. Sebenarnya juga ada yang beranak. Nah, ini teman-teman. Oh, itu anaknya. Nah, ada banyak. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok ikan di kolam ini tanpa filter, tanpa aerator bisa sesehat ini? Nah, lihat teman-teman, ini berbagai jenis moli. Nah, alasannya kenapa? Ikan hidup, pastinya makhluk hidup, juga butuh yang namanya oksigen. Nah, di air oksigen didapat dari mana? Nah, oksigen bisa didapat dari fitoplankton ataupun lumut yang ada di dalam air. Nah, lumutnya ini kan yang nempel di samping-samping ini ya, yang berwarna hijau. Kalau lebih jelas kayak yang ini lumayan jernih airnya karena massa airnya lebih sedikit. Nah, lumutnya seperti ini. Lumutnya ini anakannya yang sudah saya pisah. Nah, oksigen juga didapat dari mana? Dari tumbuhan air. Ini ganggeng. Ganggeng ini juga menghasilkan oksigen saat dia berfotosintesis. Nah, kenapa kok saya taruh banyak tumbuhan air di dalamnya dan juga ada banyak variasinya? Nah, ini karena fungsinya banyak teman-teman. Jadi dia bisa sebagai penghasil oksigen, ganggengnya ini sebagai penghasil oksigen. Nah, untuk frogbit, terus tanaman apung lainnya, ini juga sebagai hiding atau persembunyian. Ganggeng juga bisa sebagai persembunyian. Nah, seperti ini anakannya ini mencegah dari kanibalisme. Kalau biasanya indukannya mengeluarkan anak, mereka kalau nggak dipisah bisa memakan anaknya sendiri. Nah, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, kita bisa pakai ganggeng hijau hidrilla, bisa pakai hidrilla jenis apapun. Nah, ini frogbit. Nah, selain itu, tanaman air ini juga fungsinya adalah mengurangi kadar urea, nitrat, nitrit, dan lain sebagainya yang bersifat buruk bagi ikan. Nah, oleh karena itu saya beri banyak, sengaja saya beri banyak karena juga ikannya cukup banyak. Walaupun ini sebenarnya ikannya banyak ada di bawah. Ketinggian airnya setengah meter atau 50 cm kira-kira ini. Nah, ini berbagai macam jenis moli seperti plati, terus balon moli, black gold moli. Loh, lihat banyak, cukup banyak. Saya suka ngoleksi juga. Ada swordtail atau ikan buntut pedang. Nah, ini trate. Selain itu
Nah, fungsi tumbuhan juga sebagai estetika, keindahan loh. Paling enggak kelihatan indah toh. Nah, itu pertama. Ikan butuh oksigen. Walaupun tanpa aerator, dia bisa oksigen bisa didapat dari lumut dan juga tanaman air dan fitoplankton. Nah, selain oksigen, yang kedua adalah kualitas air. Nah, teman-teman, inilah perlu saya tekankan, kualitas air ini juga penting bagi kesehatan ikan. Karena apa? Kalau kualitas air tidak terjaga, otomatis ikan juga, kesehatan ikan akan melemah, mudah terserang penyakit. Terus yang terlihat adalah kotor. Nah, ini sebenarnya walaupun kotor, saya sering mengganti airnya, tapi enggak semua teman-teman. Jadi cara gantinya adalah sebagian atau teman-teman penghobi nyebutnya sifon. Sifon ini hanya disedot kotorannya saja, bagian bawah seret. Setelah itu baru diisi kembali. Tapi isinya juga nggak boleh banyak-banyak. Takutnya kenapa? Ikan kalau ada perubahan suhu pH secara mendadak, dia akan mengalami pH shock. Nah, dan itu berefek kematian bagi si ikan tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat, ini anak-anaknya juga cukup banyak. Nah, ini kolam sampingnya. Nah, ini anakan gapi black ghost. Ada juga anakan balon moli. Saya takut kalau dimakan soalnya terlalu banyak, jadi saya pisah ke sini. Ini cukup jernih karena massa airnya cukup sedikit dan jumlah ikannya juga sedikit dan terbilang masih kecil. Jadi kotorannya belum terlalu banyak, nggak seperti di sini jumlah ikannya terlalu banyak. Nah, maklumlah teman-teman, kolam apa adanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah pakan, teman-teman. Nah, pakan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah pelet atau pakan buatan. Setelah itu ada pakan alami. Nah, pakan alami ini juga bisa berupa kutu air, terus cacing sutra, semacam artemia, terus apalagi yang jenis kayak rumput laut itu, saya lupa namanya. Nah, itu bisa. Nah, lagi nih yang saya lupa, lumut itu tadi, selain penghasil oksigen, hiding dan lain-lain, dia juga sebagai sumber pakan alami, teman-teman. Loh, bisa dilihat dia gak ono sing mangan lumut ya. Mungkin karena efek kekenyangan dari tak kasih makan pur atau pelet tadi. Nah, lumut juga sebagai penghasil pakan alami, teman-teman. Karena ikan Poecilia ini, nama latin ikan moli ini juga omnivora, pemakan segala. Nah, ini adalah cacing sutra. Saya kasih cacing sutra di sini loh. Pakan alami selain pakan pelet, jadi mereka nggak bosen makannya dan tetap sehat-sehat. Nah, oke teman-teman, mungkin 3 itu dulu ya. Yang pertama adalah oksigen yang penting. Selanjutnya tumbuhan atau tanaman air. Yang kedua adalah kualitas air. Nah, yang ketiga baru pakan. Nah, itu yang menentukan kesehatan ikannya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.